Prof, kalau dilihat dari step by step-nya, bagaimana hasil dari uji klinik ketiga? Fase 3 mulai dari kita melibatkan 4.005 subjek yang diikutkan dalam uji klinik ini. Pada saat awal-awal terlihat baik memang, kemudian dilakukan analisis laboratorium beberapa tahapan tergantung dari visit para subjek tadi untuk dites, diambil darahnya untuk dimonitor respon imunnya seperti apa, dan hasilnya alhamdulillah baik. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan suatu EUA. Izin penggunaan dalam kondisi darurat ini sebenarnya ada berapa, Prof, yang ditarget atau dalam planning pengembangan ini? EUA yang kita dapatkan adalah primer dewasa. Ya. Nah kemudian setelah ini kita lakukan semoga dalam waktu dekat ini yang booster untuk dewasa juga sudah turun nanti EUA-nya harapannya, karena ini mengejar dengan kasus-kasus kemungkinan yang ada belakangan ini marak lagi, maka saya kira imunisasi adalah tetap menjadi suatu program yang harus dijalankan oleh negara itu. Nah kemudian yang kedua adalah vaksin yang kita kembangkan untuk remaja dan booster. Kemudian yang ketiga adalah vaksin untuk anak dan booster. Jadi ada 6 goal sebenarnya. Sesuai dengan timeline, harusnya kan September atau Oktober lah paling lambat EUA itu bisa didapat. Molor sampai November sebenarnya apa, Prof, hambatan dalam proses pengembangan vaksin ini? Primary vaccination untuk masyarakat Indonesia sudah dilakukan lebih dulu. Ya, saya kira hampir waktu itu hampir 60-70% sudah dilakukan. Nah, akhirnya kita terhambat pada saat mencari subjek yang belum diimunisasi. Seberapa yakin ketika itu tim ini mengembangkan vaksin ini dan aman untuk masyarakat, terutama dalam fase uji coba yang cukup sulit untuk mencari partisipan ini? Iya, betul memang. Itu sejak animal trial fase kedua menggunakan makaka itu vaksin kami sebelum diuji cobakan pada animal itu saya suntikkan pada saya sendiri. Padahal belum diuji coba ke binatang? Belum. Artinya Prof tahu risikonya apa nanti? Betul, tahu. Nah, saya karena membuat sendiri otomatis saya bisa mengevaluasi. Saya yakini bahwa vaksin yang saya formulasikan, yang saya buat tadi itu adalah aman. Saya meyakinkan untuk diri saya sendiri, dan untuk vaksin itu kualitasnya baik atau tidak, saya coba kedua kali sebelum uji klinik fase 1 dimulai juga. Efek samping umum apa yang dirasakan oleh partisipan, terutama juga Prof Edik misalnya yang merasakan sendiri vaksin di awal ini? Sebagai informasi apa yang kita dapatkan bahwa ada yang ditemukan tempat suntikan agak nyeri misalnya setelah diimunisasi. Ada mungkin sehari kok masih agak atos begitu ya, keras di tempat suntikan itu. Ada yang nafsu makan turun, kebanyakan nafsu makan turun, katanya begitu. Nafsu makan meningkat, butuh makan aja, tapi juga nafsu makan turun. Nah, kemudian yang ketiga adalah memang ada yang ditemukan sakit kepala misalnya gitu ya. Artinya efek samping yang didapat seperti sewajarnya dalam proses vaksinasi ya? Iya. Bagian dari kita menganggap bahwa ini sudah terlambat misalnya, karena pandemi sudah berlalu dan kemudian kita baru saja punya vaksin. Sebenarnya bagaimana posisi dari vaksin yang sudah dibuat oleh tim? Vaksin ini tidak bisa seumur hidup menginduksi antibodi, kan tidak. Tapi ada waktu di situ yang perlu dilakukan booster dan sebagainya untuk menginduksi memori produksi antibodi, kan begitu. Nah, oleh karena itu vaksin ini saya kira sampai ke depan nanti masih digunakan. Kalau kemudian pasar itu merespon baik, apakah kapasitas produksi kita itu bisa menjawab kebutuhan pasar itu? Iya, betul. Kebetulan di Indonesia ini terutama yang biotis ini adalah industri vaksin yang pertama kali di Indonesia, ya private sector, dari private itu mempunyai program
produksi vaksin ini kalau maksimal 240 juta dosis per tahun. Nah itu bisa kira-kira bisa dihitung nanti. Berarti per bulan 20 juta dosis per tahun. Nah dengan adanya ini maka harapan kami sebenarnya ekspektasinya dan apa itu sudah memenuhi keinginan dari masyarakat itu, ya harapan dari negara tentu bisa mereplace vaksin-vaksin yang ada. Jadi tidak perlu import lagi kan begitu. Gitu. Terima kasih Prof waktunya. Sama-sama. Ya, Salam terima kasih. tim semuanya. Terima kasih ya. Selamat